Selamat pagi anak-anak. Wah, Bu Ririn, anak-anak kita sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, semuanya sudah siap untuk ibadah online pada pagi hari ini. Iya benar Bu Erna, anak-anak kita itu memang anak-anak yang luar biasa. Luar biasa. Mereka setia mengikuti ibadah setiap minggunya walaupun masih online. Iya, kita akan memuji Tuhan apa Bu Ririn? Selamat pagi Tuhan. Kita akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Semua memuji dengan sukacita ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, matahari bersinar, burung-burung berkicau buat memuji Tuhan. Karena Tuhan kita itu sungguh Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat baik buat kita. Iya Bu Ririn, betul sekali. Sebelum melanjutkan pujian selanjutnya, kita akan doa dulu ya anak-anak. Semuanya boleh duduk, sikap doa yang bagus, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami. Engkau melindungi kami, menolong kami di dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga akan memuji nama-Mu, akan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Iya, kemarin minggu itu kita sudah mendengarkan firman tentang penciptaan. Iya betul. Ya. Sampai lagunya pujiannya beberapa minggu selalu tentang penciptaan. Iya, hari pertama apa, hari kedua pertama, apa. iya. Dan ternyata Bu Erna, Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Semua diciptakan oleh Tuhan. Secara unik, secara istimewa. Iya. Walaupun badannya besar, kakinya pendek. Loh kok bisa? Badannya besar, matanya sipit. Loh kok bisa? Ya itulah Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh luar biasa. Iya betul. Kita akan memuji anak-anak, memuji Tuhan yang menyatakan kalau King Kong itu apa Bu Ririn? Badannya besar, kakinya pendek. Kalau bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Ya. Ada satu lagi Bu Ririn. Apa Kalau itu? gajah. Wah, gajah itu badannya kan besar ya Bu Iya. Erna ya. Terus apa ya? Matanya Kenapa Bu Erna? kelihatannya matanya sipit. Oh iya, kalau gajah badannya besar, matanya sipit. Ya semuanya itu diciptakan Tuhan dengan penuh keunikan dan Iya. ciri khas masing-masing ya. Tuhan kita begitu luar biasa ya Bu Ririn ya. Kita akan pujikan semua ciptaan Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek.
haleluya, semua ciptaan Tuhan, haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ngikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan, haleluya, semua ciptaan Tuhan. Kita ulangi lagi biar semuanya bisa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan, haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ngikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan, haleluya, semua ciptaan Tuhan. Nah, seru ya anak-anak pujian kita pada pagi hari ini ya Bu Ririn ya? Iya. Iya. Kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan Bu Ririn. Iya. Iya. Dan Bu Ririn yakin kalian sudah menyiapkan persembahannya. Iya. Persembahannya Seperti biasa. dimasukkan dalam amplop, ditulisi persembahan sekolah minggu. Dimasukkan ke kotak depan bisa, dititipkan mama papa waktu ke gereja juga bisa. Langsung ke Bu Erna, Bu Ririn, siapa aja bisa. Iya, betul sekali. Semuanya sudah pasti hafal Bu Ririn. Ya. Iya, Bu Ririn, kita akan melanjutkan ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kita akan memuji apa Bu Ririn? Roh Kudus yang manis. Semuanya sikap berdoa, tutup mata, kita pujikan Roh Kudus yang manis. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan pada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini. Tuhan berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dan biarlah kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, buka hati pikiran kami. Tuhan, buka telinga kami, supaya kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan juga pimpin para guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berserah. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi semua. Ya, puji Tuhan. Hari ini pasti anak-anak sangat bersuka cita karena hari ini adalah hari Minggu, ya, di mana saatnya kita akan kembali berbakti di dalam kebaktian sekolah minggu. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Loh, tapi kenapa kok Bu Sri hari ini itu bawa sayur-sayuran? Ya, ada buah, ya, di sini ada terong, yang juga ada kubis, ada kentang, tomat, jagung, dan juga ada blewah, ya, di mana yang biasanya anak-anak nggak asing lagi, ya, buat terong penyet. Ini yang sayur-sayur ini bisa menjadi sop sehat bagi kita semua untuk sayur, dan juga blewah biasa kita akan membuat es, ya, sangat segar sekali. Di sini memang tidak hanya untuk dipamerkan saja, tetapi kita akan belajar melalui hasil dari tanaman yang Bu Sri bawa pada hari ini. Ya, tentu saja buah-buahan ini tidak langsung terwujud begitu, langsung menjadi buah-buah yang saat ini Bu Sri bawa seperti ini. Tentunya banyak proses yang harus dilakukan bagi para petani, dan bersyukur saat ini kita juga banyak belajar, ya, bukan hanya petani saja yang menanam tanaman ini di sawah, tetapi kita juga bisa membudidayakan di tanah pekarangan kita, di polybag, dan di yang tempat-tempat yang lain. Ya, tentunya semua itu butuh perawatan. Jadi harus disiram, bagaimana caranya anak-anak yang sudah punya pengalaman di dalam tanam menanam. Dan juga Bu Sri juga bawa lagi, ya, di sini adalah ikan. Ya. Tentu saja anak-anak sudah nggak asing lagi, ya, dengan ikan cupang ini. Anak-anak suka dan banyak yang memelihara di rumah masing-masing. Tentunya anak-anak sudah hafal, ya, bagaimana cara memelihara ikan cupang ini. Tentunya butuh ketelatenan, di mana harus mengasih makan, membersihkan air, dan lain-lain. Sebelum
kita akan lanjutkan tentang ikan, juga hasil buah-buahan ini tadi. Mari kita juga akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dan ayat ini pasti anak-anak juga sudah baca di minggu kemarin tentang manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Saat ini kami ajak anak-anak untuk melanjutkan bacaan kita, yaitu dari Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai 15. Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Dalam perikop manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, di ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Kemudian ada tugas di situ ya yang diberikan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Apa tugasnya? Yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi luar biasa tugasnya di situ untuk menjaga, untuk memelihara taman yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi maksudnya tadi ya, kalau sudah di ayat yang di pasal yang pertama tadi, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya yaitu dengan Tuhan menciptakan manusia ini untuk mewujudkan yaitu karakter Tuhan sendiri kepada manusia. Jadi manusia ini diberikan tugas supaya untuk menyatakan akan karakter Tuhan yang begitu mengasihi, memelihara, menjaga, dan banyak lagi karakter-karakter Allah yang sungguh luar biasa, yang sangat indah. Jadi ini harus diwujudkan sebagai anugerah kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, yaitu dengan cara kalau ada di Taman Eden tadi untuk mengusahakan dan memelihara tanaman, juga binatang yang diciptakan Tuhan. Berarti bukan untuk merusak, bukan untuk menyakiti ataupun menjahili ciptaan Tuhan itu, tetapi untuk menjaga. Nah, karena dengan menjaga dan memelihara itu berarti kita sudah melakukan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada manusia itu. Dan juga maksudnya untuk manusia ini bisa memuliakan Tuhan, memuliakan Allah yang telah menciptakan manusia itu dan juga telah menciptakan segala kebutuhan manusia. Dan sekarang tugasnya kita sebagai manusia, sebagai anak-anak khususnya, mungkin anak-anak juga pernah berkata, lah itu kalau yang bapak-bapak petani sih tugasnya tadi untuk menanam tanaman, merawat, memupuk dan lain-lain. Tetapi sebagai anak-anak apa sih tugasnya? Tentu saja sebagai anak pun tidak
ketinggalan dan banyak hal yang bisa dilakukan bahwa sebagai anak tugasnya yang penting yaitu pokok adalah sebagai pelajar ya, sebagai siswa kita akan menekuni sebagai tugas kita sebagai murid, sebagai anak-anak ini belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan jujur. Dan juga tugas kita sebagai anak waktu di rumah bagaimana? Kita juga harus menghormati, membantu orang tua. Apa yang bisa dikerjakan orang tua dan kita bisa mengerjakan, mari kita juga akan kerjakan dengan sukacita. Jangan menjadi beban kalau misalnya kita dimintain tolong orang tua untuk mengambilkan sesuatu, membelanjakan sesuatu ke toko, ke warung, atau membersihkan rumah. Terkadang kita mengerjakan tetapi kita dengan ogah-ogahan, bahkan dengan jengkel, dengan rodok menggerundel. Nah, tetapi biarlah kita juga menyadari bahwa apa yang orang tua itu tugaskan kepada kita itu ada maksud yang baik. Jadi kita akan menganggap bahwa kita ini dipercaya loh sama orang tua untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi marilah kita juga akan kerjakan tugas itu dengan sukacita karena itu adalah sebuah anugerah dari orang tua yang diberikan kepada kita. Seperti halnya Adam dan Hawa yang diberikan tugas, diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menyatakan akan karakter Allah sendiri di dalam manusia itu, bisa melihat bahwa Tuhan yang penuh kasih itu dinyatakan ke dalam diri manusia itu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini temanya adalah menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Jadi tadi yang sudah Bus dibawakan di dalam peragaan baik tanaman, buah-buahan dan juga ikan tadi itu ada sebagian kecil dari tugas kita. Dan pada saat ini kita tetap menekankan bahwa rencana Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupanya itu adalah wujud betapa kasihnya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita mewujudkan akan gambar dan rupa Allah itu. Anak-anak pada hari ini Busri tidak akan memberikan ayat hafalan. Jadi untuk tugas hari ini nanti untuk kelas Nazaret dan Yerusalem tugasnya adalah sesuai dengan tema kita yaitu menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Bu Sri percaya bahwa anak-anak di rumah pasti bisa kok mengirimkan tugas ini karena kita foto yang punya tanaman misalnya bunga ya bersyukur untuk akhir-akhir ini tanaman bunga sangat digemari. Jadi di rumah anak-anak pasti ada kok yang nanam bunga. Jadi difoto sama bunganya itu waktu anak-anak pas membersihkan daun yang kering atau pas anak-anak lagi menyirami. Begitu juga yang punya piaraan boleh ikan, boleh burung. Jadi tidak harus ikan dong. Jadi yang punya burung juga boleh, yang punya kucing atau anjing waktu ngasih makan atau apa itu bisa difoto, nanti bisa dikirimkan di grup sekolah minggu. Jadi itu adalah tugasnya bagi anak-anak untuk saat ini. Untuk saat ini kita tidak mengirimkan ayat hafalan terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap bersyukur, mensyukuri atas anugerah Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan lakukan semua itu dengan sukacita. Karena dengan melakukan dengan sukacita berarti kita juga akan memuliakan Tuhan. Kita menerima anugerah itu dengan penuh syukur. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami senantiasa. Pada saat ini Tuhan kami sudah belajar tentang menjaga, merawat ciptaan Tuhan. Biarlah kami juga belajar di dalam kesederhanaan kami, di dalam masa anak-anak kami juga boleh menjaga lingkungan sekitar kami. Kami boleh merawat tanaman yang ada di sekitar kami, juga binatang piaraan yang ada di keluarga kami. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh boleh menjaga amanat dari Tuhan, untuk kami boleh memelihara setiap ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.